Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel Matematika Teladan. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab statistika inferensia. Nah, sekarang kita sudah masuk ke materi distribusi binomial. Oke, nah distribusi binomial termasuk distribusi dari variabel acak diskret, ya, di mana jumlah keberhasilan dalam n percobaan ya atau tidak, berhasil atau gagal, dan dia saling bebas, dan di mana setiap hasil percobaan memiliki peluang katakanlah P. Oke, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar disebut dengan sebaran di binomial. Oke, suatu percobaan dapat dikatakan percobaan binomial jika memenuhi 4 persyaratan. Yang pertama, banyaknya eksperimen atau percobaan merupakan bilangan tetap. Yang kedua, setiap percobaan selalu mempunyai 2 hasil, ya, sukses dan gagal, berhasil dan tidak. Yang ketiga, peluang sukses harus sama pada setiap percobaan. Dan yang keempat, percobaan tersebut harus bebas satu sama lain. Artinya, satu percobaan tidak boleh berpengaruh atau mempengaruhi pada hasil percobaan yang lainnya. Adapun rumus dari sebaran binomial adalah lambangnya B. Ini X ini adalah kita baca dari N dulu. N banyaknya percobaan, X-nya ini banyaknya keberhasilan, kemudian P ini adalah peluang berhasil, dan Q adalah peluang gagal. Dan peluang berhasil dan gagal kalau jumlah 1, maka nilai Q sama dengan 1 min P. Oke, jadi rumus dari binomial, ya, sebaran binom ini dari N percobaan berhasil sebanyak X dengan peluang keberhasilan P, rumusnya adalah N kombinasi X dikali peluang berhasil dipangkatkan banyaknya keberhasilan dikali peluang gagal dikali banyaknya kegagalan. Banyaknya kegagalan pasti N dikurang X. Oke, di mana X-nya itu 0 sampai N. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita bahas beberapa soal berikut. Oke, kita mulai dari gemas 25. Sebuah mata uang logam dilemparkan sebanyak 7 kali. Berapa peluang muncul angka sebanyak 3 kali? Oke, kita tuliskan dulu kejadian berhasilnya itu ketika apa? Kejadian berhasilnya ketika muncul sisi angka, ketahuan dari pertanyaan. Peluang muncul angka. Jadi kita anggap berhasil ketika muncul angka. Nah, banyaknya percobaan diketahui sama dengan 7. Banyaknya keberhasilan ada di pertanyaan. Nah, peluang muncul angka sebanyak 3 kali, berarti X-nya 3. Berapa peluang keberhasilan setiap lemparan? Nah, peluang keberhasilannya pastinya 1/2, karena setiap logam itu hanya ada 2 kemungkinan. Kalau nggak angka, gambar. Nah, jadi peluang munculnya angka ya 1/2. Sehingga peluang gagalnya Q sama dengan 1 min P itu sama dengan 1 min setengah. Sama dengan setengah. Ya, peluang gagal dan berhasil sama-sama setengah. Maka masuk ke rumus binomial sama dengan binom dari 7 percobaan 3 kali berhasil dengan peluang keberhasilan setengah. Sama dengan 7 kombinasi 3. Ya, 7 kombinasi 3. Peluang berhasilnya setengah dipangkatkan berapa kali berhasil. Dikali peluang gagal, dikali berapa kali dia gagal, dari 7 dikurang 3, 4. Nah, jelas ini kalau dijumlah harus sama dengan banyaknya percobaan. Nah, ini kalau kita jumlah, kita kali, hasilnya 7 kombinasi 3, 35, setengah pangkat 3, 1/8, setengah pangkat 4, 1/16. Maka kita peroleh hasilnya 35/128. Oke, kita lanjut ke gemas berikutnya. Peluang Ronaldo mencetak gol lewat tendangan penalti adalah 0,8. Berarti ini peluang berhasil. Jika terjadi 4 kali penalti, berarti ini percobaan banyaknya. Peluang Ronaldo mencetak tepat 3 gol adalah, nah, ada peluang banyaknya keberhasilan. Oke, kita tuliskan dulu kejadian berhasil ketika Ronaldo berhasil mencetak gol. Ya, dari pertanyaan jelas, peluang Ronaldo mencetak gol. Banyaknya percobaan 4. Banyaknya keberhasilan 3. Kemudian peluang keberhasilannya diketahui 0,8. Maka peluang gagalnya 4/5. Peluang gagalnya 1 min P sama dengan 1 dikurang 4/5. Sama dengan 1/5. Nah, sehingga rumus binomialnya adalah sebaran binom 4 kali percobaan 3 kali berhasil dengan peluang keberhasilan 4/5. Maka sama dengan 4 kombinasi 3 dikali 4/5 pangkat 3. Ya, peluang berhasilnya 4/5 pangkat 3 dikali peluang gagalnya, pangkatkan berapa kali gagal. Ya, berarti 4 kurang 3, 1. Nah, ini kalau kita hitung 4
dikali 64 per 125 dikali 1/5. Maka dapat hasilnya 256 per 625. Nah, ini gemas 26. Kita lanjutkan ke pembahasan gemas 27. Sebuah dadu dilemparkan ke atas sebanyak 10 kali. Tentukan peluang dari peristiwa tersebut. A. Mata dadu bilangan prima muncul 4 kali. Oke, kejadian berhasilnya berarti ketika munculnya mata dadu bilangan prima. Ya. Banyaknya percobaan diketahui 10. Banyaknya keberhasilan 4 kali, ya. Peluang berhasilnya, ya, jadi satu dadu kalau dilempar sekali, peluang munculnya prima. Nah, prima kan ada 3, 2, 3, 5 dalam dadu, ya, 2, 3, 5. Maka peluangnya 3/6, ya, karena mata dadu ada 6. Jadi peluangnya 1/2, ya, munculnya mata dadu prima. Maka peluang gagalnya 1 min P sama dengan 1 dikurang setengah, sama dengan setengah. Nah, kemudian kita tinggal tuliskan binomialnya. Ya, sebaran binomnya dari 10 kali percobaan 4 kali berhasil. Ya, 4 kali berhasil. Dengan peluang keberhasilan setengah, maka dapatlah 10 kombinasi 4, setengah pangkat 4 dikali setengah pangkat 6. Setengah, ya, peluang keberhasilan 4 kali berhasil, ya, peluang gagal 6 kali gagal. Maka dapatlah kalau dihitung 210 dikali, ini jadi pangkatnya 10, ya, setengah pangkat 10 adalah 1/1024. Nah, kalau kita hitung jadi 210 per 1024 masih bisa dibagi 2 jadi 105 per 512. Nah, ini pertanyaan yang A, ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang B. Oke. Masih sama, dadu lemparkan 10 kali. Nah, namun pertanyaannya mata dadu faktor prima dari 6. Ingat, faktor prima dari 6. Kalau tadi kan bilangan prima. Sekarang faktor prima dari 6 muncul sebanyak 7 kali dari 10 kali lemparan. Oke, jadi di sini kejadian berhasilnya adalah ketika mata dadu faktor prima dari 6 muncul, ya. Banyaknya percobaan 10, banyaknya keberhasilan itu 7 kali. Nah, peluang keberhasilannya adalah faktor prima. Faktor prima dari 6 ada 2, ya, 2 dan 3. Ya, faktor prima dari 6 ada 2, 2 dan 3. Maka peluangnya sama dengan 2/6 karena totalnya ada 6 mata dadu. 2/6 sama dengan 1/3. Berarti peluang gagalnya 1 min P sama dengan 1 min 1/3 sama dengan 2/3. Sehingga sebaran binomnya kita tuliskan binom 10 percobaan berhasil 7 dengan peluang keberhasilan 1/3. Sama dengan 10 kombinasi 7, 1/3 pangkat 7, 2/3 pangkat 3. Nah, ini kalau kita hitung 120, 1/3 pangkat 7, ini jadi 4 per 3 pangkat 3, ya. Ini harusnya direvisi, sorry, ini harusnya 8, ya. 8 per 3 pangkat 3. Oke, sudah direvisi 8 per 3 pangkat 3, maka dapatlah hasilnya 960 per 3 pangkat 10. Nah, ini untuk gemas 27. Kita lanjutkan ke pembahasan gemas 28. Dalam resepsi pernikahan, Selamat mengundang teman seangkatannya yang berjumlah 50 orang. Peluang setiap temannya datang adalah 0,65. Tentukan peluang acara tersebut dihadiri 20 temannya. Oke, kejadian berhasilnya adalah ketika teman Selamat itu datang ke resepsi pernikahan. Banyaknya percobaan karena ada 50 orang berarti 50. Banyaknya keberhasilan berarti nih, ya, yang ditanya ada sebanyak 20 temannya datang. Berarti X-nya 20. Peluang keberhasilannya sudah diketahui di soal sebesar 0,65, maka peluang gagalnya 1 min P sama dengan, ya, 0,35. Sehingga sebaran binomnya kita tuliskan sama dengan binom 50 percobaan dengan 20 keberhasilan dengan peluang keberhasilannya 0,65. Maka kita tuliskan 50 kombinasi 20, 0,65 pangkat 20, ya, dikali 0,3, 5 pangkat 50 kurang 20, jadi pangkat 30. Nah, karena ini angkatnya cukup besar, ya, jadi cukup kita tuliskan seperti ini jawabannya. Nah, ini baru pertanyaan A, kita lanjut ke pertanyaan yang B, ya. Nah, dengan kondisi yang sama, pertanyaannya tentukan peluang ada teman Selamat yang tidak datang. Ya, ada teman Selamat yang tidak datang. Berarti ini kejadian berhasilnya kalau teman Selamat tidak datang. Kejadian berhasil saat teman Selamat tidak datang. Ya, tidak datang. Maka banyaknya percobaan sama 50,
Ya, banyak keberhasilannya berarti karena di sini X-nya adalah teman selamat yang tidak datang, ada teman selamat yang tidak datang berarti bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 50-50-nya. Berarti banyak keberhasilannya X lebih besar sama dengan 1. Ya, ada banyak sekali kemungkinan 1 sampai 50 ya, 50 kemungkinan. Kemudian peluang keberhasilannya bukan lagi 0,65 tapi 0,35. Karena ini 0,6-nya adalah peluang dia datang temannya. Ya, di sini kita misalkan ya menjadi X-nya itu adalah selamat temannya tidak datang. Nah, maka peluang gagalnya 1 min P sama dengan 0,65. Sehingga dapatlah kita tuliskan yang ditanya peluang X lebih besar sama dengan 1. Ada teman selamat yang tidak datang, berarti X-nya lebih besar sama dengan 1. Nah, ini kalau kita hitung satu per satu, banyak sekali. Nah, waktunya nggak akan cukup. Jadi kita bisa manfaatkan konsep peluang komplement. Jadi kebalikan dari X lebih besar sama dengan 1 adalah peluang X sama dengan 0. Jadi X lebih besar sama dengan 1, peluangnya sama dengan 1 dikurang kebalikan dari ini adalah X sama dengan 0. Ya, artinya semua teman selamat datang. Ya, kebalikan dari ada teman selamat yang tidak datang, kebalikannya adalah semua teman selamat datang. Jadi nggak ada yang nggak datang, datang semua. Oke, jadi ini kalau kita hitung peluang X sama dengan 0 adalah 1 dikurang peluang binom, ya 50 orang ya, yang nggak datang 0 dengan peluang tidak datang 0,35. Maka kita tahu 1 dikurang 50 kombinasi 0 dikali 0,35 pangkat 0 dikali 0,65 pangkat 50. Dan ini kalau kita lihat 1 hasilnya ini juga 1, maka bisa disederhanakan menjadi 1 dikurang 0,65 pangkat 50. Ya, ini cukup besar, jadi cukup tulisnya seperti ini. Kita lanjut ke gemas berikut. Dalam pemilihan ketua RW terdapat 1 calon bernama Selamat. Nah, peluang Selamat memenangkan pemilihan sama dengan 0,35 jika di antara pemilih diambil 7 orang pemilih. Nah, tentukanlah peluang terdapat 2 orang yang memilih Selamat. Oke, kejadian berhasil ketika pemilih memilih Selamat. Banyaknya percobaan ada sebanyak 7 karena kita ambil 7 pemilih. Banyak keberhasilan ada sebanyak 2. Nah, ada di pertanyaan. Peluang keberhasilan ada diketahui di soal 0,35, maka peluang gagalnya adalah 1 dikurang 0,35 sama dengan 0,65. Maka sebaran binomnya adalah binom dari 7 percobaan 2 berhasil dengan peluang keberhasilan 0,35 sama dengan 7 kombinasi 2 0,35 pangkat 2 dikali 0,65 pangkat 5. Nah, ya seperti ini. Nggak perlu kita hitung karena angkanya pasti cukup besar. Kemudian gemas 30. Suatu ruangan aula ya, yang besar memiliki 3 lampu merah dan 5 lampu putih. Saklar dari lampu-lampu tersebut disusun secara acak. Nah, ada orang ingin menyalakan lampu dan akan menekan saklar sebanyak 4 kali. Nah, tentukan peluang ia menyalakan 2 lampu merah dari 4 kali ia menyalakan. Oke, berarti sini keberhasilannya terjadi ketika menyalakan lampu berwarna merah. Nah, banyaknya percobaan ada 4. Banyaknya keberhasilan di soal dalam pertanyaan ada 2. Peluangnya berapa? Peluang keberhasilan karena lampu merah ada 3, total lampu ada 8, berarti peluangnya 3/8. Dari setiap kita melakukan percobaan. Maka peluang gagalnya adalah 1 min P sama dengan 5/8. Nah, sebaran binomnya adalah dari 4 percobaan, 2 berhasil dengan peluang keberhasilan 3/8. Nah, ini sama dengan 4 kombinasi 2 dikali 3/8 pangkat 2 ya, dikali 5/8 pangkat 2 juga, dari 4 kurang 2. Nah, ini kalau kita hitung jadi 6 dikali 9/64 dikali 25/64 sama dengan 675/2048. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, gemas 31. Seorang mahasiswa menghadapi 6 pertanyaan pilihan ganda, ada 5 opsi. Setiap pertanyaan memiliki 1 jawaban benar. Jika dalam menjawab pertanyaan, mahasiswa tersebut berspekulasi 5 jawaban benar dari 6, maka peluang menjawab pertanyaan dengan benar adalah, oke. Jadi kejadian berhasil terjadi ketika benar menjawab pertanyaan, ya sesuai dengan opsi. Banyak percobaan 6 karena ada 6 pertanyaan. Banyak keberhasilan 5. Peluang keberhasilannya 1/5. Kenapa? Karena dalam satu soal ada 5 opsi, 1 diantaranya benar. Ya, jadi 1/5.
Sehingga peluang gagalnya adalah 1 dikurang 1/5 sama dengan 4/5. Sehingga sebaran binomnya adalah 6 percobaan, 5 berhasil, peluang keberhasilannya 1/5. Sama dengan 6 kombinasi 5 dikali 1/5 pangkat 5 dikali 4/5 pangkat 1 dari 6 dikurang 5. Nah, kalau kita hitung sama dengan 6 dikali 1/5 pangkat 5 dikali 4/5. Sama dengan 24/15.625. Oke, demikianlah pembahasan untuk materi sebaran binomial atau distribusi binomial. Nantikan video pembahasan selanjutnya untuk materi yang sama, ya materi bab statistika inferensia, tentunya di channel yang sama, channel Matematika Teladan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.